Sepatunya Nikola Jokic enak banget, bisa jadi Denver Nuggets juara NBA musim depan. Kita mulai bahas dari boxnya. Ini mirip banget sama yang seri pertama dan kalau saya bilang ini kurang menarik ya. Paling-paling ini agak lebih tebal ketimbang seri Joker 1. Oke, bukannya ke samping, tapi ini ada paper yang menurut saya juga tipis banget dan ini kurang bagus ya. Gambarnya kayak gini doang. Oke, itu aja dan di bagian belakangnya ada sizingnya khas 361. Lanjut ke bagian sepatunya. Ini sepatunya emang beda banget ketimbang Joker 1. Waktu awal saya lihat juga ini menarik banget karena terlihat dia lebih pendek tapi bagian depannya kayak tampak lebih lebar. Secara shape juga ini bagus banget. Lihat deh siluetnya kayak gini. Dan saya suka detailnya nggak terlalu norak. Jadi hanya ada bagian di sini aja. Terus di sini ada logo Joker dan di bagian lidah ada tulisan 361. Sementara kalau di bagian traksi dia pakai pola baru, beda banget sama yang seri pertama. Dan mungkin yang terakhir cuma ada tanda tangan di bagian belakang lidah. Secara keseluruhan ini saya lebih suka ketimbang seri yang pertama, jadi langsung aja kita kasih nilai 9 dari 10. Yap, langsung aja kita bahas kalau dia pakai diamond grip. Jadi tuh pengennya sepatu ini awet untuk penggunaan outdoor. Tapi sayangnya menurut saya ini kurang tebel ya gripnya. Kayak gini. Dan ini di depannya malah tipis banget. Apalagi dia warnanya tembus pandang kayak gini. Jadi tentunya gampang kotor kalau Anda mainin di lapangan outdoor. Sementara untuk transisinya ini di luar dugaan ternyata mantep banget. Ketimbang Joker 1 ini jelas lebih fleksibel. Terus kita lanjut lagi untuk pengereman ke depan nggak ada masalah. Sementara untuk ke samping sayangnya kalau udah dipenuhi debu kayak gini ini agak licin-licinnya dikit. Apalagi kalau ketemu lapangan yang dipenuhi debu. Nah lanjut dia jadi di bagian belakangnya kayak gini rounded dan di bagian depannya juga seperti ini. Enak banget nih sepatunya. Buat Anda yang suka sepatu berisik ini cacit banget. Paling-paling kelemahannya adalah walaupun dia pakai diamond grip tapi kayaknya nggak sekuat Nike XDR seperti LeBron Witness misalnya, ini kurang kuat untuk penggunaan di lapangan outdoor. Well, lebih bagus dari Joker 1, kami berikan nilai 9 dari 10. Sekarang lanjut ke bantalan. Ini tuh beda banget sama seri yang pertama karena menurut saya ini jauh lebih nyaman dan untuk digunakan pemain kecil juga lebih terasa fleksibel, lebih terasa saat pakai sepatu ini. Kita lihat insole-nya dulu ya. Ini insole-nya ada keterangannya bahwa ini memberikan daya redam serta ada bounce-nya sendiri. Jadi kayak misalnya Anda lompat ini kayak ada lonjakan sendiri dari insole ini. Enak banget buat melakukan rebound. Sementara untuk cushioning-nya sendiri dia pakai quick foam, terus terasa empuk sejak awal penggunaan. Kayak soft banget gitu, tapi softnya nggak kopong. Jadi kerasa kayak lebih safety, impact protectionnya bagus. Terus dia juga lebih terasa gampang dipakai main gesit ketimbang Joker yang pertama. Ya paling-paling buat Anda yang bobotnya berat, kayaknya cushioning kayak gini nggak punya umur pakai yang panjang, apalagi kalau Anda mainnya eksplosif. Tapi nggak apa-apa, mungkin Anda kalau udah suka dengan sepatu ini, Anda akan beli beberapa pasang. Tentu Anda yang sudah suka dengan seri pertama, pakai seri kedua ini bakalan bilang lebih nikmat. Selain impact protectionnya bagus, kestabilannya juga bagus. Sayangnya walaupun terasa membal, tapi dia tidak bikin lonjakan yang jauh lebih tinggi. Hanya mampu meredam dengan baik aja.
Oke, itu aja untuk cushioning, kayaknya salah satu yang terbaik, nilainya 9 dari 10. Oke, jadi buat Anda yang belinya online, saya sarankan pilih aja upsize sedikit, karena sepatu ini walaupun upsize, nggak bikin pergelangan ataupun bagian tengah itu terasa kebesaran. Tetap aman dan tentunya malah lebih nyaman karena ada sisa sedikit di bagian depan. Sepatu ini karakternya di bagian tengahnya ini agak sempit, tapi di bagian depannya lumayan lebar. Jadi saran saya pilih upsize sedikit. Kalau ngomongin bahan atas, jujur aja ini agak gerah dan gampang baret-baret, terutama untuk warna yang kayak gini. Tapi ini containmentnya bagus banget, dia juga tebel dan dia nyaman banget. Walaupun kaki saya agak lebar, tapi masukin kaki ke dalam sepatu ini kayak pas lep, langsung kayak memeluk banget ini bagian atasnya, terus kayak terasa empuk banget. Anda bisa lihat di lidahnya aja ini tebal banget dan dia lebar. Jadi kalau Anda ikat tali dengan kencang, ini nggak bakalan bikin pergelangan kaki Anda sakit. Terus di bagian pergelangan kayak gini, ini tebal banget dari bagian samping sampai bagian belakang. Jadi kaki Anda tuh kayak kita duduk di sofa aja gitu, sofa yang mewah, sofa yang mantap, itu rasanya kayak gitu tuh. Nah, kalau di bagian depan ini juga ada fuse material kayak gini, bikin lebih kokoh walaupun sedikit lebih kaku, lebih gerah aja gitu karena dia di bagian depan ini berlapis. Tapi yang paling saya suka adalah sistem pertaliannya nih. Talinya itu kayak bludru yang warna ini, dia kalau diikat dengan kencang nih, ditarik kayak gini gampang banget, langsung ngebungkus kaki dengan baik. Sayangnya untuk tali tebal kayak gini, ini tuh nggak cocok untuk diikat 2 kali, karena kalau diikat 2 kali malah jadi gemuk, terus juga ikatannya malah nggak kenceng gitu. Selain itu tali kayak gini juga kalau dicuci dia itu gampang banget rusak. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas enak banget, terus dia juga bertumpuk bagus banget. Jadi nggak ada salahnya nih sepatu ini untuk bahan atas, kecuali Anda yang sukanya sepatu fleksibel banget, sepatu yang tipis. Ini kayaknya bukan pilihan Anda karena ini agak tebal. Oke, kami suka nilainya 9,5 dari 10. Nah, yang terakhir kita bahas kuncian, dan karena bahan atasnya itu bagus, ternyata berimbas ke kuncian yang bagus juga. Itu tadi kayak di pergelangan nih karena tebal banget, terus lidahnya tebal banget juga, empuk. Memeluk kakinya tuh kayak enak banget dan nggak ada masalah. Walaupun ini saya pilih upsize sedikit, nggak ada slip-slip di tumit yang saya rasakan. Terus di bagian sini nih, kalau kaki bermanuver kejaga dengan aman banget. Karena di bagian samping-sampingnya itu tebal. Di bagian depan juga ada penyangganya lagi, jadi nggak masalah sama sekali. Nah, di bagian belakang ini tuh kokoh banget. Digunain para pemain besar juga nggak bakalan ada masalah. Ada TPU plastik di belakang, terus di bagian tengah juga ada plastik yang tebal banget, bikin dia lebih stabil. Jadi sepatu ini nyaman, dia stabil, terus dia empuk. Paket lengkap nggak tuh buat para pemain yang sudah berumur atau buat big man yang eksplosif? Pilihan sepatu ini menarik banget untuk Anda saat ini. Oh iya, untuk mendapatkan kuncian yang sempurna, Anda tinggal menarik tali ini dengan kencang. Bantuan strap di samping bikin semua sisi itu cepat dan terbungkusnya jadi lebih rapi dan lebih cepat. Perfect banget nih kuncian di bagian tengahnya. Nilainya 9,5 dari 10. Yap, kayaknya ini sepatu yang paling menarik untuk para pebasket yang sudah berumur kayak saya. 35 plus buat Anda yang lututnya udah nggak oke pakai sepatu ini,
nyaman banget, tetap bisa gesit dan nyaman digunakan. Nah, paling-paling kalau Anda suka mainin sepatunya di lapangan outdoor, itu umur pakainya nggak terlalu panjang dan menurut saya nggak worth it sih untuk penggunaan di lapangan outdoor. Itu aja secara keseluruhan untuk sepatu ini, nilainya 9,2 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.